Ini aku lupa harganya berapa. Bikin bahasa Terus ada ranking untuk yang sendiri ini mengalami penurunan atau Meksiko tuh di mana sih? Halo, Assalamualaikum. Udah pulang ya? Udah. Itu si berangnya masih ada nggak? Mana? Ada. Ada. Lagi apa sih? Padahal ya tak sekarang. Duduk. Lagi duduk. Udah makan belum? Udah. Belum. Belum. Kalau belum ibu mau beli berapa kan belum beli. Ada apa, Bu? Ada apa? Ya. Ya udah nanti ibu masak ya. Ya. Assalamualaikum. Ada dulu yang makan masaknya aja dulu teh. Apa siang aja suruh makan. Ya. Iya. Udah. Assalamualaikum. Makanan juga di situ nggak ada makanan. Ada basreng. Ada basreng doang. Iya nanti mau beli. Itu teh manasin itu aja manasin gula atau mau bikin es kelapa. Beli kelapa di jalan. Ya ada juga kalau di kulkas. Apa barang paling mahal ya. Kalian enggak tadi itu sayapnya jalan nggak? Jalan? Sayapnya Iya, jalan. sayap. Iya bunyi bunyi. Bunyi mah enggak sih, cuma jalan. Oh iya berarti sayapnya nggak jalan itu air dari sumber aja dari depan tuh. Ya udah Salam. Sempat yang situ.
Atlet lah. Ngeliat sini. Hah, jidat gue nongol. Enggak kan gue nggak pakai kudung ya gitu. Oh iya ya, berarti lu Oke. kok datanya opsi? Tanya Fadia Bella, kita lupa jalan apa. Kalau dari aku juga gak suka lama-lama, tapi kok apa RPTS bilang ya kali kalau bisa basa-basi dulu, ya dalam hati aku gini, ya kalau basa-basi di bagus sama nggak salah, kalau basa-basi di aku apa aja. Terus kalau misalnya ini ada penumpang bintang rekomendasi, sebenarnya kalau misalnya jadi saya ini saya atau saya itu misalnya 10 tahun 40. Kalau yang preparasi sendiri ya terus yang keempat ini ada lepas mangkoknya semuanya yang terus pasangan yang
Untuk kesehatan saja ada sebenarnya nggak ada jadi gitu. Teh nilam. Daun mie kan. Enggak, ini kakaknya pakai earphone, kalau nggak nyalain di luar nggak kedengeran. Nggak apa-apa sih, ujung-ujung buat gue sendiri. Enggak on kayak gila lu gue begitu. Kan dia takut. Iya. Kamu baca big book biologi yang hijau kelas 12 tuh? Mana dong sama. Tendang juga. Ini udah dijelasin semua sama kakak, kita harus perhatiin. Ya enggak, maksudnya di buku-buku big book SMA tuh mempermudah penghafalan gitu. Oh, iya. Paling bedanya mungkin istilah doang, tapi sebenarnya kayak kita tahu gitu. Misalnya lu kayak ribet banget sih bahasanya gitu, lu males nyari juga, searching di Google, buka aja big book SMA. Yang itu
Buka, bukunya dibuka. Yang hijau yang gede. Hijau. Yang ini Yang nih. ditulis sama Bu Nini. Bu Nuni. Enggak punya. Ya, gue cinta banget apa buku-buku SMA aku udah dipahami. Gue nggak punya tau. Gue tuh senang tuh baca-baca biologi tapi nggak apa-apa, ngerti nggak sih? Emang harus gimana ya, aku juga tipe orangnya hafal banget ya, jadi wonder Ngapalnya tuh ke biologi tuh harus diulang-ulang terus tuh Cel. Soalnya kalau enggak tuh lupa lagi. Gue kira buku hijau yang anjir buku model yang ditulis Bu Nunik. Makanya itu buku udah gue kemanain, gue nggak tahu. Belum sholat Bera. Anda mengingatkan. Maksudnya otak aku kayak ngeblank banget dari tadi. Gue pengen kamar mandi, pengen gue kamar. Gue tadi mau gosok gigi, sabun cuci muka. Kok gini sih? Jadi kayak kenapa sih astagfirullahaladzim, ini gara-gara Squid Game nih. Tiba-tiba. Kumpulan dari seorang ibu yang berkumpul di satu wadah.
dia tuh wah dipasang poster ada jeblut terus kayak aku banget gue pengen punya aset orang keren banget tuh apa ya terus ya udah nggak usah gue sih gue juga pengennya tuh kayak jadi kayak aku lihat kan di poster itu jadinya landscape itu kan di kanan itu tapi di atas ya doang maupun ke bawah gitu atas banget bisa doang kayak di sana dengerin tuh kamu lagi bukan kakak saya bisa kita lihat dari gambar kamu tugas sendiri untuk keseluruhan keseluruhan dari bagian dari subjek itu namanya adalah itu yang menghasilkan dua kali baca. Kalau misalkan itu adalah disebutkan prosofil. Terus yang kedua ini sedikit. Terus karena megasporofil ini kan tadi menghasilkan biji, jadi ini adalah daun yang flora gitu, jenisnya yang fertil. Terus untuk nomor 2 yang biji itu dia yang bulatnya, bisa dilihat itu kan ada kayak struktur bulat gitu yang ditunjuk, nah itu bijinya. Terus dan ini berada di sepanjang megasporofil, jadi satu megasporofil tuh nggak cuma menghasilkan satu biji aja, biasanya itu kayak banyak gitu loh di sepanjang megasporofilnya gitu, sepanjang daun. Terus habis itu nanti nomor 3 kita ada aksis sendiri itu kayak kalau misalkan kalian lihat daun kan pasti ada bagian tengahnya gitu loh yang kayak bagian lebih tebal gitu. Terus nanti itu adalah namanya aksis, jadi dia ini tulang daunnya pada bagian tengah, nah itu aksisnya. Terus yang kelima ini ada bunga alamanda katartika dengan familinya Apocynaceae ya, ada 7 nih yang harus kita amati dari spesimen ini. Yang pertama ada petala. Petala ini adalah mahkota bunga yang warna kuning, ini tuh mahkota bunganya. Sebenarnya tuh apa bedanya petala sama sepala gitu kan? Petala ini karena dia mahkota bunga, dia tuh fungsi utamanya itu untuk apa ya? Karena si alamanda katartika ini dia tuh polinasinya kan dibentuk sama serangga. Jadi buat dapat perhatian serangga ini pasti dibutuhin struktur yang bisa menarik perhatiannya gitu kan. Jadi si petala ini, si mahkota bunga ini punya fungsi itu untuk menarik perhatian polinator gitu kan. Bisa dilihat dari warnanya juga warna kuning gitu, jadinya itu adalah fungsi yang untuk menarik perhatiannya gitu. Terus nomor 2-nya adalah corolla. Nah, corolla ini dia kumpulan dari petala gitu. Sekumpulan dari petala namanya corolla. Terus kita ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah sepala atau kelopak bunga. Ini warnanya hijau. Terus nomor 4 calyx. Nah, calyx ini itu kumpulan dari sepalanya. Jadi kayak satu individual namanya sepala, terus kumpulan dari individu-individu sepala tersebut namanya calyx. Terus nomor 5 di bagian nomor 5 ini ada benang sari. Bentuknya kurang lebih sama aja sih kayak benang sari pada umumnya gitu, kayak ada batangnya, terus ada kepala sarinya gitu kan. Terus nomor 6 ada putih yang di bagian tengahnya, jadi nanti kalian gambar putih itu ada satu di bagian tengah, sedangkan benang sarinya misalkan ada di kanan kirinya gitu. Terus abis itu ada rambut pelindung. Rambut pelindung ini kalau misalkan kalian pernah ngambil bunga gitu, ambil bunga terus yang ada di bagian tabungnya itu biasanya ada kayak rambut halus, nah itu adalah rambut pelindungnya.
Nanti kalian gambarnya bisa kayak di arsir-arsir gitu aja sih. Itu rambut pelindung. Oke, terus kita ke ini udah ke spesimen terakhir, yaitu Hymenocallis sp dengan familinya itu Amaridaceae ya. Ada 5 yang harus kita amati dari spesimen ini. Yang pertama ini ada tabung tepala. Tabung tepala ini itu struktur untuk mendukung si tepalanya gitu. Terus yang kedua ada benang sari. Benang sari ini yang bisa dilihat dari penunjuknya ini yang warnanya itu kekuningan dan agak panjang menjuntai. Nah itu adalah benang sarinya. Sedangkan yang nomor 3 ini batangnya itu yang warna kehijauan gitu. Kehijauan ini adalah pendukung benang sari. Jadi pendukung benang sari baru di atasnya ada benang sarinya. Terus nomor 4 ada perigonium atau tepala. Nah kalau yang Alamanda calatica itu dia punya struktur tepala sama punya struktur petala sama sepala, di Hymenocallis ini dia nggak punya. Jadi si sepala sama petalanya itu nggak bisa dibedain gitu. Nah strukturnya itu baru namanya tepala. Jadi kalau misalkan didefinisikan tepala itu adalah bagian bunga yang tidak bisa dibedakan antara sepala dan tepalanya gitu. Nah, tepala ini kan dia individunya nih, kayak satu-satunya individualnya. Nah, kalau misalkan itu digabung, kayak ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6 tepala. Nah, 6 tepala ini kesatuannya namanya perigonium gitu. Terus terakhir ini ada nomor 5, ada putik. Putik ini bagian yang di tengah yang bisa dilihat dari yang menjual dari bawah ke atasnya. Nah itu yang warna hijau itu adalah putik gitu. Oke, selesai untuk yang 5.2. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Untuk acara 5.2 ini, atau misalkan kalian punya pertanyaan yang 5.1 juga nggak apa-apa, pokoknya tanya aja kalau misalkan tadi masih ada yang kurang jelas tentang deskripsi setiap preparat dan spesimennya. Nah kemarin aku udah ngoreksi punya kalian yang laporan 1/4 itu overall bagus dan udah bagus-bagus gambarnya gitu dan udah lumayan jelas juga gimana sebutnya apa. Tapi aku ngeliat, aku lupa siapa sebenarnya, itu deskripsinya masih kurang cocok sama yang aku jelasin. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau nambahin, misalkan kalian nyari research di Google juga itu nggak apa-apa banget. Atau misalkan dari buku-buku kalian baca terus kalian tambahin itu nggak apa-apa. Tapi ditulis juga deskripsi yang aku terangin gitu karena kurang lebih nanti bakal ada di responsi gitu. Jadi yang aku ucapin, yang aku sebutin sama praktikum itu nanti kurang lebih pasti ada beberapa yang muncul di responsi gitu. Ini ngaduk gimana? Ini lapraknya dikumpulin kapan tuh? Kapan besok? Jam? Terakhir malam jam 23.59. Ada yang mau nanya? Barang Misalkan kayak tadi yang Gini, probabilis laporan itu mungkin masih ada yang bingung nanti gambarnya mau kayak gimana gitu. Nah tadi kan strukturnya tuh melengkung. Dia tidak mau bersatu. tidak homogen. Tapi orang gabut banget sih. Tambahkan larutan homogen. Aqueous. Gila loh. Aduknya gimana? Gini atau enggak? Pakai labu itu ya. Gelas beker. Labu. Labu ukur, gelas beker. Kan anak jangan gini nih. Pokoknya nanti kalian sorry. Tapi seru sih. Yang yang tadi yang bagian strawberries nanti kalian cukup gambarnya gini aja kayak daun
Terus yang itu bergerigi ya, dia strukturnya tuh bergerigi gini. Terus nanti baru di bagian kiri kanannya kalian tambahin bulat-bulat. Nah ini adalah bijinya. Baru di tengahnya yang garis itu tuh aksesnya. Gitu. Cukup ini aja sih. Terus kayak yang tadi aku jelasin juga, ini rambut pelindung tuh yang bagian yang garis-garis ini yang aku arsir tuh rambut pelindungnya. Terus yang nomor 6 itu ada, di sini ada putik, terus benang sarinya tuh mengapit putiknya gitu. Kayak gitu. Terus kayak tadi yang aku bilang juga, ini individual itu yang nomor 4 itu bisa dilihat tepala, sedangkan untuk kumpulan dari tepalanya ini namanya trigonium. Jadi nanti ditulis juga trigoniumnya itu kayak kalian jelasin muka Ya trigonium itu udah lama. ini dia struktur keseluruhan gitu. Tenis lapang. Sama kayak corolla sama calyx kan, kalau corolla itu kumpulan dari petala, sedangkan kalau calyx kumpulan sepala gitu. Mending ini Gitu aja. Dan kayak kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan kalian masih bingung yang paku, nah kalian bisa gambar kayak gini, bisa dibedain kan tadi ada 2 jenis daun tuh, ada yang tropofil sama sporofil. Nanti pokoknya sporofil kalian tambahin bulat-bulat aja itu sebagai tanda kalau itu adalah sporanya, sedangkan yang tropofil kalian bikin daun yang biasa aja gitu yang nggak ada bulat-bulatannya. Terus untuk masalah indusium sama sorus, kalian bisa bikin indusium itu bagian luarnya, bagian selatutnya, terus kalian tambahin di kalian arsir gitu, di bagian dalamnya itu adalah sorusnya gitu. Jadi seperti yang aku jelasin juga untuk yang tumbuhan lumut, ini bagian atasnya itu sporanium, terus training yang gue aja tengahnya itu belum. ada sporaniopor sebagai pendukungnya, struktur Karena tuh pendukungnya udah mau panjang kan, sporanium. jadi Yang kedua kalau ini ngangkat ada ke bawah filoid lutut ya sebagai struktur yang kelar menyerupai banget gitu daun gitu. Terus yang ketiga itu struktur yang menyerupai Iya, batang benar, atau ini aja ovoid, jahitan sama yang pertama satu sudah itu copot stegoid ya, yang bau-bau akar. bolong. Itu dari keseluruhan dari semua strukturnya itu Celana namanya jeans gue talus. ininya coba Nah jebol terus ini apanya, tadi kan di gambar resleting. tuh nggak ada art rekat ya. Nah ini kalian gambar sendiri aja kayak gini, kayak semacam akar tunggang gitu. Nah ini yang namanya art pelekat yang fungsinya untuk melekat pada substrat gitu. Cukup simpel. Terus untuk yang untuk Nah, untuk yang jaringan gabus, karena dia itu kan tadi ada 3 nih, ada velum, velogen, sama veloderm. Nanti kalian bikin kayak gini aja, pokoknya sesuaiin sama gambar yang ada gitu di PDF. Terus yang bulat ini dia itu bekas pengangkut, terus nanti ada empulurnya itu yang agak kotak-kotak gitu, yang kotak-kotak yang rapih, nah itu adalah empulurnya. Terus harus selalu dibedain kalau parenkim itu yang lebih tebal, kalau misalkan parenkim itu dia yang nggak mengalami penebalan gitu. Terus sekali lagi aku jelasin kalau misalkan si kalau misalkan si kipas ini dia fungsinya itu untuk mengurangi penguapan, kalau stoma itu nanti dia yang celah itu dia fungsinya untuk respirasi. Dan untuk epidermis sendiri itu nanti ada 2 bagian di daun, ada yang di sweetbox ada sendirian sampai gue atas bahan tuh gue atau nonton adaksial pakai D, tapi harus coba sih Cek, adaksial. itu enak banget Sedangkan untuk yang bagian bawah daun itu namanya gue abaksial nonton pakai D. begini loh Cek, gue nonton begini. Terus parenkim mesofilnya nanti kan cukup buat gini aja, karena dia sekali lagi aku jelasin dia ini tidak terdiferensiasi, jadi semuanya sama gitu. Yang fungsinya untuk fotosintesis itu ya yang bulat-bulat ini gitu. Terus sedangkan kalau yang di gluten ini karena dia dipropil dan dia ini terdiferensiasi gitu, jadi 2, jadi palisade sama sponparenkim. Jadi nanti dia bentuknya juga beda. Bisa dilihat yang di bagian atas itu si palisade, nanti dia bentuknya kayak tiang-tiang gitu. Sedangkan untuk yang sponparenkim dia di bagian bawah. Terus ada lebih ada jaraknya gitu, nggak terlalu dempet-dempet kayak palisade. Dia ini nanti korapasnya lebih dikit, yang spons bentuknya tuh ya cukup bulat-bulat aja gitu. Gak apa-apa tahu, enak kaget Ini itu mantep. ini yang tengah tadi
Terus untuk yang kapsikum ini bisa kayak gini, pokoknya sesuaiin aja. Nomor 1 ada epikardium, ini yang bagian epidermisnya, terus ada mesokardium. Mesokardium itu yang sebelah sini, kesannya di bagian tengah itu adalah mesokardium. Baru nanti endokardium itu nanti yang bagian lebih dalamnya gitu, itu endokardium. Terus keempat ini ada sel raksasa, terus yang nomor 5 berbiji, terus ke-6 yang di bagian tengah ini itu 1. Kurang lebih gitu. Ada yang kurang jelas gak? Atau misalkan tadi ketinggalan sempat keluar atau tadi suaranya putus-putus gitu. Dan Zal sih belum kayak gini. Tergantung sih selesai kapan, kalau nggak ada yang nanya udah bisa langsung selesai. kalau Sakit ini sebenarnya Iya lagi tapi gambarannya kayak gitu nggak sih? Apa nih? macem-macem Kamila tuh. Muka Kamila deh pokoknya bilang. Muka-muka Mesa. Muka-muka Sera. Nela tuh kalau ngerosting Kamila tuh nggak mikir-mikir tuh. Kenapa sih? Kayak kamu nyadar nggak sih kalau Kamila tuh kayak gitu aku langsung iya dusun kata aku tuh. iya silakan. Biasa gitu. Ya nggak sih Kamila tuh kayak Izin bertanya kan, agresif tapi gitu. pas bagian 5.2 morfologi tumbuhan itu nggak ditulis perbesaran ya Pak di laporan gambar. Oh iya, enggak usah, karena kan dia nggak pakai mikroskop. Terima kasih Kak. Pasti terakhir Ya. foto. Kayaknya aku tungguin sekitar 5 menit ya Kak. Pokoknya kalau misalkan ada yang mau nanya itu bisa langsung on mic aja. Panas. Foto kayak gimana ya? AJP-nya nggak? Ada lah. Tadi gue dari kosan ama. Gimana lu? Nyebar-nyebar. Udah aja sih kak, saya capek. Hayati lillah. Gimana caranya kerudung? Pas dilempar tuh nggak jatuh. Tergantung bahannya. Gue enak banget tapi. Tergantung bahan. Ini bahan yang kayak gue nih enak. Mama kan? Gue juga beli yang mama kemarin. Terus emang waktu masih baru emang masih licin, tapi pas udah sering Lama-lama ya? dipakai jadi kayak gini enak. Enteng banget gitu dia. Silahkan. Ada chat. Ada cat. Cat. Septum tadi yang menghasilkan capsaicin, sifat aku sering masuk. Ini capsaicin itu tadi itu yang menghasilkan rasa pedas tuh. Menimbulkan rasa pedas kalau misalkan kita makan. Makanya kalau kita makan cabai itu bisa rasa pedas karena ada zat capsaicin ini yang dihasilkan oleh septum. Pinter banget tau, kakak gak ngebaca sih dari tadi cak. Jelas, udah ngolotok namanya. Udah dong kalau saya capek. Udah. Kurang ajar. Aku seneng banget tau itu. Yang dari Gina Filter ya. truk tuh sangat mood booster guys. Emangnya desah-desah. Itu gue gak kuat sih nafkahku demi desahmu anjing. Iya. Kok lu gak kena semua sih? Udah deket dong. Nah dapet. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Tadi tugas pengalaman yang di diskusi. Berapa?
yang itu Kamu kenapa sih, Pak? Sebelum 5 menit sih. Jadi sih ada ibu gue nggak, Pak? Ibu gue lihat, Allah, Beb. Ini kenapa sih, Pak? Dari tadi tuh nanya baca. Itu sekarang kayak lagi gelisah mana ya? Tapi nggak kelihatan ya? Enggak. Gue jadi pengen deketin Kevin lagi, terus gue jauhin lagi. Tenang aja, emang enak. Seroknya sama. Oh, jangan-jangan udah amat. Masya Allah. Ini lagi nggak on kan, Pak? Semua nggak ngomong kayak gitu. Sabar banget kakaknya. Krik, krik, krik. Ngadepin dating seperti ini. Tuh cakep ya, dia begitu cakep. Lucu mukanya, cute gitu kayak. Ih, aku udah punya pacar. Pasti. Maaf ya teh, Mbak. Enggak, dia kayak mbak, bukan mbak. Enggak betul. Kakak nggak sih, kakak nggak sih? Terserah sih, ada aja yang manggil mas mbak. Kan gue rada greget gitu kalau manggil mas. Mas. Mas, aku dulu semuanya dipanggil Pak. Mau 17 tahun aku gak kenal Pak. Pak, gak nengok gak sih? Masa coba ya gue jadi vaksinator. Ada orang pakai baju tuh dari atas ke bawah hijau. Dia kan mikirnya ibu gak sih? Saya bilang, ibu punten gitu. Ini kursi sebelah udah kosong, bisa geser aja gitu kan. Saya bukan ibu gitu kan. Langsung, ya maaf mbak gitu. Maaf banget gitu. Saya nggak tahu tuh. So, emang teh umur berapa tuh? 20 tahun gitu. Kok kayak masih 19-18an sih gitu. So, nggak tahu teh, aku bilang gitu kan. So, itu aku masker kan, terus aku nanya, tatanya sendiri umur berapa ya gitu. Saya 20. Gue nggak kayak, oh gue berarti nggak tua-tua banget ya. Bisa, gue mukanya nggak tua-tua banget. Soalnya aku main nih ke pesantren sofa, pakai gamis merah, pakai kerudung bergua kayak dia. Lu kayak menyatu dengan pesantrennya nggak sih? Jadi sampai ada kayak murabi gitu, manggil aku Uti gitu, Kak Luna gitu, Uti gitu. Terus mohon maaf Kak, kenapa ya gitu kan. Terus pakai bahasa Arab, aku langsung, saya bukan santri sini Kak, saya kakaknya Sofa yang itu gitu. Ya Allah, afwan gitu.
Terus ada latar belakangnya tuh maksimalnya 5 paragraf, minimal 2 banyak yang paragraf. bilang kok teteh Terus kamu harus ada nggak citasinya, kelihatan jadi nggak anak di kuliah latar sih, kayak belakang masih juga anak nggak perlu SMA banyak aja banyak gitu banget kan. gitu. Yang penting Malah udah mencakup apa keseluruhan kakak-kakak topik kelas di sana tuh pengen katanya kayak udah di tua banget gitu, kayak dilakuin nggak gitu. gitu juga kali deh ketemu Terus tujuannya tua itu jahat banget paragraf, tuh. ada kalimat pengantar, terus nanti ada daftar pustakanya minimal 2 dengan minimal 10 tahun terakhir untuk jurnalnya, dan minimal 1 bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau misalkan mau Kan dari pagar kan kakak gitu. lebih banyak bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Dan tuh diantar ke Terus mana dikumpulnya H-1 praktikum acara selanjutnya maksimal 2359. Jadi nanti kalian kumpulin proposal ini tuh tanggal, pas proposal itu nanti tanggal 30 jam 2359. Kumpulnya sama pokoknya semua proposal, poin gambar, tugas yang lain pokoknya ada di Google Classroom. Apa lucu kok lucu. tapi dia sekarang udah seneng di foto kayak foto dulu bang, foto dulu. Lucu jujur pas Nah, aku judul ngeliat foto yang untuk SPC judul tuh sih sendiri bang itu nanti Bang, foto dulu. dia cakep terus ya bang. itu tuh menggambarkan apa yang Pokoknya relatif, kamu terus sama first to point, Ibang sama dan Papa harus ketemu. beda dari buku Terus yang petunjuk. udah Jadi amat jangan sama kayak buku petunjuknya gitu. Nanti bisa lah. Jadi misalkan di buku petunjuknya ini laju Saya fotosintesis coba pada kalau tanaman, HM. nanti kalian di laporannya itu laju fotosintesis pada fibula verticillata gitu kan, pada subjek yang pengen kamu jadiin penelitiannya, dengan dan tanpa pemberian KHCO3. Jadi ada perlakuannya juga. Jadi kayak laju fotosintesis dengan tanpa pemberian KHCO3 gitu. Terus nanti untuk pendahuluan, seperti yang tadi udah aku jelasin, masuk pengantar paragraf, terus harus ada muat pustaka mengenai penelitian sebelumnya, terus nggak terlalu panjang, intinya aja pokoknya. Terus tujuan ini juga paragraf, ada kalimat pembukanya, jadi kayak praktikum ini bertujuan untuk bla 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 bla. Memang ada tujuan, terus diberi kata pembuka. Itu. Ini untuk metode dan lain-lain itu nanti buat laporannya. Ada yang itu nggak? Ada yang mungkin kayak nanya mau lihat contoh proposal aku gimana atau gitu? Kayak nggak apa-apa. Ya, apa boleh kalian? Ada yang pengen lihat nggak? Cara beda anjir. Dan jauh. Ada mana? Udah. Aneh tahu dulu gitu tapi cewek. Jadi satu acara tuh nggak ngumpulin satu laporan, dua, ada yang 4. Nih aku kasih lihat ya, kasih lihat proposal aku tahun kemarin. 4 juga laporan sementara 4. Nanti laporan itu. Nah, ini contoh proposalnya di acara 2222. Bisa banyak banget. Jadi nanti di belakangnya kalian ganti laporannya ini jadi yang bagian atas itu jadi proposal, itu sesuaiin aja pokoknya. Kimia tulis tangan. Karena kalau nggak salah yang di borang tuh ada nggak sih? Gue kemarin malam gue udah pendek. Ya pokoknya kalau di borang tuh masih laporan, itu nanti kalian sesuaiin jadi proposal. Malam apa? Terus nanti ini videonya contoh yang kalau aku pakai kemarin mengukur konsumsi oksigen pada jangkrik. Jangkrik itu sebagai subjeknya, subjek penelitiannya menggunakan pipa kapiler dan larutan indeks berwarna. Itu kayak metode penelitian itu pakai ini. Terus ya bla bla bla, ini nama asisten dan lain-lain. Terus ini ada pendahuluan. Nah, aku juga kalau misalkan latar belakang itu nggak pernah terlalu banyak sih, cukup segini aja. Yang penting tuh udah ada pengertiannya gitu, yang pengen yang apa aja yang harus ditaruh. Misalkan ini kan respirasi, sebenarnya respirasi itu apa gitu kan. Terus habis itu nanti ngasilin apa, fungsinya itu respirasi itu fungsinya buat apa gitu. Terus nanti itu juga dijelasin juga, karena kan kita pengen mengukur misalkan konsumsi oksigen. Nah berarti laju misalkan ini tuh laju respirasi itu bisa diekspresikan tuh dengan apa gitu. Kayak aku nulis sini laju respirasi dapat diekspresikan dengan konsumsi oksigen. Nah makanya ini ada ini juga ya, ada kayak di latar belakang tuh kita ngakuin apa gitu harus ada juga. Jadi kayak oleh karenanya dilakukan percobaan dengan mengukur konsumsi oksigen per menit pada jangkrik
untuk mempelajari respirasi pada makhluk hidup lebih lanjut gitu. Terus abis itu nih kita ada tujuan ini praktikum memiliki tujuan untuk menghitung laju respirasi jangkrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasinya. Gitu kan tadi kan minimal 2 tuh tujuannya. Jadi jangan cuma menghitung laju respirasi jangkrik aja, tapi ada juga kayak kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada jangkrik itu sendiri itu apa, atau enggak respirasi pada makhluk in general itu gimana gitu. Itu udah deh dapat pusaka. Sebenarnya kayak gini aja sih buat proposal. Gitu. Kayak contoh satu lagi deh yang mana ya? Oh ini. Contohnya nanti di proposal 221 respirasi pada kecambah batang hijau mengamati waktu nyala api. Jadi detail ya, kalau misalkan untuk laporan tulis kan, kalau misalkan laporan gambar kemarin cuma kayak acara 1 mikroskop dan sel, terus acara 5 organ tubuhan gitu. Kalau misalkan acara tulis sendiri dia emang lebih detail, jadi harus kasih tahu subjek buat penelitian itu apa, terus penelitiannya itu bakal kayak gimana. Tapi jadi tadi ada juga itunya, ada ketentuannya enggak lebih dari 15 kata gitu, jadi jangan terlalu panjang-panjang juga gitu. Kayak tadi enggak terlalu banyak, kalau sampai lihat gak usah hasilnya banyak banget latar belakangnya. Ini pokoknya kayak respirasi ini tuh apa gitu kan, prosesnya apa, terus habis itu jelasin lagi kalau misalkan tadi tuh ada aerob gimana, terus kalau aerob tuh apa bedanya sama aerob, terus skema respirasi tuh kayak gimana gitu, bisa kayak taruh juga gitu skemanya kayak gimana. Terus kenapa ketersediaan oksigen ini mengaruhi laju respirasi gitu, terus habis itu itu juga bisa ditulis juga kalau misalkan penelitian yang ini tuh gimana caranya gitu, kayak cara peneliti itu gimana, kan akan dibuktikan si respirasi ini kan membutuhkan O2. Nah, terus bisa dibuktikan itu gimana? Nanti kita akan menggunakan kecambah kacang hijau kita radiata itu, terus ditempatkan di wadah tutup. Terus nanti bakal kita isolasi selama beberapa jam, terus nanti baru kita bakal lihat deh kecambahnya itu melakukan respirasi dengan memasukkan nyala api dari kawat gitu. Jadi ada tujuannya itu untuk mengetahui respirasi yang terjadi pada biji kecambah, terus hasil dari respirasi tersebut itu gimana, terus dapat pusaka atau bla gitu sih. Kurang lebih sih kayak gitu untuk proposal. Ini pokoknya semati aja nanti di buku panduan. Di buku panduan itu kan udah ada tuh setiap acara kayak nanti pakai subjeknya tuh apa, terus nanti metodenya bakal kayak gimana gitu. Jadi nanti berinfo aja. Silakan jaga aja. Kurang lebihnya kayak gitu untuk proposal. Mudah banget. Kita tuh BEM tuh ada link premium nggak sih? Contoh kan kalau di buku panduan dia cuma judulnya ini mengamati simpanan amilum pada dalam daun. Tapi kalau misalkan di laporan tulis di proposal saya bisa nambahin gini, misalkan mengamati simpanan amilum pada daun monokotil dan dikotil menggunakan larutan JKJ gitu kan. Contohnya ini nih, kita pakai larutan JKJ gitu kan buat ngebuktiin adanya simpanan amilum di dalam daun itu gitu. Juga kayak tadi kan nih, maksudnya cuma respirasi doang. Ini kan kayak lebih tujuan ya nggak sih, jadi kalian sesuaiin aja pokoknya. Ini kan pada hewan percobaan kayak gini, konsumsi oksigen, terus kalian ganti menghitung konsumsi oksigen, misalkan pada siapa nih, pada jangkrik gitu, pada jangkrik. Ntar kalian kasih itunya, kalian kasih nama latin dari jangkrik itu apa, itu juga boleh gitu. Itu yang dijual kematiannya apa celananya sih kalau kayak gini?
kemejanya deh. Kemejanya apa? Kan kemeja aja 200.000. Pengen jeansnya 300.000. Yang terinnya lucu-lucu. Terus aku pusing. Kak, izin bertanya. Tadi kan yang di daftar pustakanya minimal 2. Nanti kalau di laporan resmi itu ditambahin lagi nggak? Iya, biasanya sih kalau misalkan laporan resmi nanti dia bakal lebih banyak lagi karena kamu bakal nambah-nambah ada metode dan lain-lain gitu kan. Kalau ini kan cuma apa namanya? Cuma latar belakang ya yang kita kasih citasi ya, tapi nanti di kalau misalkan di laporan itu nanti ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini dia jadi nanti di tinjauan pustaka ini tuh nanti ada yang lebih apa ya, yang lebih detailnya itu di tinjauan pustaka gitu. Jadi nanti bakal lebih banyak lagi sih biasanya citasinya kalau di laporan. Kalau biasanya sih ya pasti bakal gitu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Aku tunggu sampai 2, 4, 3 deh yang mulai. Silakan, entah itu tentang barang laporan gambar atau tentang proposal gitu. Terserah mau nanya tentang apa. Aku tunggu sampai 2, 4, 3. Abang Atoib, mengapa terpulang-pulang? Ya, orang aku aja nggak bisa nyetir mobil kok suruh main Mobile Legends. Yang ada itu Mobile Legends-nya nobrok-nobrok kalau aku mainin. Selalu aja kan. Izin bertanya Kak, Bukan buat tabuk. Ini bagus gak? untuk penamaan yang proposal itu gimana? Bagus banget. Penamaan file. Untuk penamaan Ini toko ini ada di Shopee. sama kayak laporan gambar deh kalau nggak salah. Ntar aku cek lagi. Iya lucu. S2L. Maksudnya gue tuh termasuk cocoknya apa ya? XL kah? Apa XL kegedean? Gak tau sih kalau jatuh kayak gini tuh kebanyakan kayak gini tuh. Gede-gede All nggak sih? size, all Iya, size. all All size. Atau bisa di Shopee ada Tokopedia. Bagus nih. Kirim link, kirim link. Simpan aja di Kirim DM. Iya bisa. Link Iya, DM. nanti disamain aja sama laporan gambar kayak misalkan contohnya kelompok 15, kelompok 15 underscore ajeng atau underscore acara, misalkan acara 2.1.1 gitu. Gitu. Dan ini proposalnya bentuknya Word ya. Nanti kan kalau misalkan kemarin itu PDF ya, laporan gambar. Kalau proposal itu nanti Word. Kalau itu laporan tulis fixnya nanti PDF. Ini gue kirim satu link aja ya. Ada lagi? Cuttingnya cantik banget, suka dengan liatnya. Kayak bela-bela gimana. Aduh. Udah disimpan tuh nanti kita belanja kopian ini. Gua aku pengen tidur dulu ngantuk. Oke, udah ada sisa 3, terus kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Kita lagi, udah nggak ada yang nanya lagi. Gak ada, itu jangan lupa nanti laporan gambar dikumpulin itu besok Sabtu tanggal 25 September jam 23.59. Format namanya ke
format nama sama format filenya ada di deskripsi grup. Untuk proposal itu juga tadi udah aku jelasin juga, buat diborong juga gitu. Nanti jangan lupa diganti jadi proposal praktikum biologi umum gitu. Terus acara-acaranya semua disesuaiin, judul acaranya kalian ubah, kalian detailin lagi, jangan cuma plak-plak dari buku panduan. Nama nih golongan asisten jangan lupa diisi juga. Terus ya pokoknya untuk proposal itu cuma ada pendahuluan, latar belakang tujuan sama daftar pustaka gitu. Untuk tim pus sampai kesimpulan tuh nanti ada di laporan resminya gitu. Kalau kalian masih bingung atau mau nanya lebih lanjut lagi tentang proposal, karena kan ini kan banyak ya, ada 4 gitu, dan mungkin kalian masih bingung kayak cara nentuinnya tuh pakai metode apa itu gimana. Atau misalkan kalian kesulitan buat nyari jurnal, nyari buku, bisa langsung tanya aja di grup, nggak apa-apa banget. Daripada nanti kalian jadinya bingung-bingungan gitu harus kayak gimana, jadi mending tanya aja gitu, jangan sungkan, jangan malu-malu. Itu sih. Bisa ada lagi nggak yang mau nanya, yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kalian boleh ngomong angkat dulu nggak sebentar, kita tutup. Buat sakit sama Valentina ditunggu ya. Valentina mau kamu gelap atau gimana? Oh oke. Aku hitung sama 3 ya. 1, 2, 3. Yang lagi 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, untuk persepsi nggak ada yang itu nggak ada yang berhalangan kan ya? Saya kemarin kan ada tuh sempet persepsi kemarin. Kamu bisa hari ini? Bisa, oke. Oke. Aku cukupkan untuk acara 5 hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan acara tulis, acara yang baru, bukan acara gambar lagi. Dan untuk acara tulis itu nanti ada videonya, jadi nggak akan secepat, semua itu nggak akan secepat hari ini gitu, karena kalian harus nonton videonya dulu. Gitu sih. Oke. Makasih atas waktunya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.